England people or American, mereka ngerti oke, big, tapi dia pasti bilang apa sih, dia bilang big damage apa sih, tapi dia memang ngerti big, besar, atau kadang mereka sama sekali nggak nangkap apa maksud kita gitu. So it's not always, itu nggak selamanya when you say that noun plus adjective, no, but you have to see the context. That's why we learn register, laras bahasa, transposition. You can change, but you cannot change the meaning. You can change the word, kita bisa ganti katanya posisinya seperti ini, dari adjective ke noun jadi noun ke adjective, dari pasif ke aktif, dari aktif ke pasif boleh, tapi meaningnya jangan sampai ganti, harus tetap sama dengan bahasa sumber gitu. Oke? Maksudnya aku udah dapat jawabannya, Miss. Jadi nggak semua itu adjective plus noun bisa diartikan collocation. Ya, tapi ada beberapa yang memang dia iya boleh. Dan di konteks itu memang itu ininya, collocation. Oke? Okay, thank you. Okay, my name is Arina. I want to ask you how many types collocation? How many types collocation? How many Ada berapa types? types? Collocation. Big, Apa semuanya adjektif sama Noun plus noun. noun? Noun plus noun. Bisa Bisa. Oh. Noun plus verb bisa. noun plus des noun plus verb itu sentence kan, maksudnya kalau noun plus verb ya bisa kan, itu udah maksudnya SPOK itu noun plus maksudnya gimana? Maksudnya kamu tanya itu gimana? Berapa Noun jenis plus collocation adverb. gitu, Oh, ada berapa jenis collocation collocation gitu. noun plus adverb. Noun plus adverb. Noun plus noun, noun plus adverb. Ntar kalau kurang jelas tanya Miss-nya. Saya juga kurang ngerti itu collocation, makanya aku angkat tangan gitu. It's module 9 and 10, right? Which module you are in? 9 and 10. You present module 9 and 10. 9 and 10. Tuh ya. Udah ya? Belum lah. No, I just show you whether I save here some modules or not. Oh, I mean some collocation. Okay, this one of collocation. See, this is two types of collocation. We cannot answer your question. I mean, really, like how many types? Because there are many types of collocation. It depends on the word combined with which word. Like I said, in context economy, maybe noun and adjective and noun is collocated together. But in maybe laws field or biological fields, they're not collocated. Mungkin di bidang ekonomi, great damage ini satu kolokasi. Tapi ketika kita pindahkan ke bidang lain, hukum atau biologi atau sains atau fisika, mereka nggak kolokasi yang sama. Bisa jadi. So know all the words, you know. It depends on the context. Karena ketika kita menerjemahkannya ke bahasa sasaran juga, ke bahasa Indonesia, tidak sama artinya misalnya seperti great damage di ekonomi, kita artikan ke bidang biologi atau ke bidang sains. Jadi memang kalau untuk menerjemahkan teks-teks khusus, seperti yang saya bilang, kita harus punya kamus khusus. Kita tidak bisa hanya punya kamus umum yang gede itu, yang cuman ada rangkuman ini. Jadi kalau misalnya menerjemahkan teks ekonomi, minimal harus ada pocket dictionary kecil yang ada beberapa istilah-istilah ekonomi khusus di dalamnya. Jadi kita bisa menerjemahkannya itu pas. Karena kalau tebak-tebak buah manggis nggak bisa. Dan saya sendiri juga kalau disuruh menerjemahkan bidang ekonomi, bidang kedokteran, saya belum tentu bisa, karena saya saya bukan orang kedokteran, saya bukan belajar di bidang kedokteran, dan istilah-istilah mereka itu khusus, gitu. Jadi memang ada harus kamus-kamus khusus. Kalau untuk menerjemahkan kedokteran, ada beberapa kamus yang artinya itu beda. Seperti yang kita bahas, interest. Misal saya ambil contoh lebih gampang. Ini yang teman-teman tahu ini sebagai noun, verb atau apa ini? Interest ini kepentingannya. Itu noun. Oke, kata mbaknya noun. Kalau saya bilang I'm interest, nah, itu sebagai apa? Noun. Nah, Adjective.
interesting. Menarik. Ya, berarti kan melakukan pekerjaan, berarti problem. No, she's interesting itu adjective. Dia menarik, dia cantik gitu. She's interesting. See? Sifat. What is it? Adjective is Okay, time's up. So it's fine. Ini aja satu ini, dia ada beberapa fungsinya. Kalau di istilah bank, interest ini artinya apa? Istilah banking, bidang ekonomi. Ini apa? Nggak mungkin, ini nggak mungkin diartikan menarik atau tertarik. No. Menarikan itu withdraw. Ini apa? Bunga bank, suku bunga. See? Jadi kalau kita artikan pakai kamus yang umum, sampai dunia kiamat nggak dapat artinya interest, menarik. Apanya yang menarik di bank? Mungkin ada orang bilang, okay, so how much you pay your interest? Berapa banyak kok bayar menarik? Apanya yang menarik? Nggak akan dapat. Jadi itu ada kamusnya yang memang istilah-istilahnya itu tertentu. Emang lihat konteksnya. Iya. nggak bisa diituin ya, Miss. Jadi Dan tergantung memang- teksnya gitu ya. Iya, itu ada yang mempelajari khusus namanya ESP, English for Specific Purpose. So this is English for specific purpose. Specific, it means that dia kalau dalam bidang kedokteran apa sih namanya, sekolah ahli, asalnya dokter ahli mata, ahli gigi, ahli bedah, ahli saraf. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini istilahnya ESP, English for Specific Purpose. Jadi ini ada ESP for Economic. Ini khusus mempelajari semua bidang-bidang istilah ekonomi. English for Law, bidang-bidang hukum. English for Academic, bidang pendidikan. English for Management. Nah, kalau kayak saya pribadi, saya memang belajar mata kuliah ini, tapi gambaran umumnya aja. Apa itu ESP, apa fungsi ESP. Tapi saya nggak mendalami ekonomi. Dan kalau kita mau ngajar tentang ESP, misalnya saya ngajar ke anak ekonomi, saya harus belajar tentang ekonomi lagi, karena saya nggak tahu sama sekali ekonomi. Saya harus baca kamus istilah ekonomi. Jurusannya berarti ya. Karena kita belajarnya yang umum aja, mengajar bahasa Inggris yang umum, tapi bukan yang kayak dokter ahli mata. Kita istilahnya sama dengan dokter umum, cuman mendeteksi doang. Oke, demam ini bla bla bla. Tapi ketika udah lari ke mata, ke jantung, dia udah nggak bisa, dia harus ke spesial gitu. So ini sama. Dan memang itu susah. ESP itu susah karena ya namanya udah spesialis. Dokter aja juga untuk ambil spesialis sekolah lagi 4 tahun, ya kan? Nah, so cara yang paling oke, sedia kamus itu dan usahakan laras bahasanya itu masih dapat minimum gitu. Dan sesuaikan dengan konteks. Kalau dia bidang ekonomi, ya seperti tadi, interestnya jangan menarik lagi diartikan suku bunga gitu. Cari pada katanya yang meaningnya pokoknya nggak bisa lari. Meaningnya itu harus tepat, kata dan pergeseran segala macam boleh, dari aktif ke pasif bla bla segala macam boleh, tapi meaningnya tidak boleh diganti. Itu fungsi translation, dan itu translator yang baik. Dan jangan terjemahkan kata per kata. Oke? Itu kamu beli di mana? Saya nggak tahu di Taiwan di mana, kalau di Indonesia saya tahu. Bookstore lah. Ya, bookstore. Kalau di Gramedia. Indonesia di Gramedia ada, kalau di sini saya nggak tahu ya. Miss, aku ada dikasih kamus dari orang Taiwan gitu. Dulu kuliah di Amerika, tapi semua Inggris semua ya, aku gimana mau lihat? Itu kalau yang dia istilah, oh my god, such a noisy. Angkat dulu nggak apa-apa lah. Bukan, itu ini Waktu timesnya, time is up. Waktuku habis ya. Itu kalau yang biasa yang gede kayak Oxford, ini kamus umum, Oxford, Longman, Itu aku apa ya? Bagus, Miss. Kayak orang Inggris itu loh. bener. Oxford, Longman, atau Makanya artinya jago ngerti Inggris semua, di Inggrisin kamusin lagi. ya kalau yang ini dia memang pakai Inggris ke Inggris. Jadi dia misalnya dress, misalnya dia dress, dia menjabarkan a pair of clothes that women use, bla 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 gitu. Kalau kita kan dress, pakaian. Lalu ini masih No. banyak lagi gitu ya. Misalnya hair, Heeh. something that live in hair of woman, bla bla, and then bla bla bla. Berarti kasih kalimat gitu, Miss. Bukan kalimat, menjelaskan, pakai kata-kata bahasa Inggris gitu. Dan dia kadang bisa ada buat kata lain lagi di sini, apa yang sama dengan dress, misalnya clothes. Terus dia ada pakai, ini lengkap sih, kalau mau belajar pakai ini juga oke. Ya itu Karena dia ada, aplikasi itu, Miss. kalau digabung ke verb dia jadi apa, gimana kalimatnya, ada contoh digabung ke noun jadi apa gitu.
Tapi memang ya English to English. Iya, makanya. Tapi kalau untuk pemula ada Oxford ada terbagi-bagi, ada untuk learners, pemula. Ini lebih simple, lebih kecil dan bahasannya lebih, ada untuk advance, ada untuk memang graduated, untuk sekolah yang udah kuliah. Apa kita harus memperhatikan siapa yang nyiptain lagu itulah jenis buku itu. Maksudnya nyiptain ini. Ya biasanya kan ada buku terus ini siapa yang nyiptain, yang nulis gitu loh. Apa kita harus kalau beli kamus juga harus lihat itunya mah? Lihat kategorinya. Oh, kategori. Kalau kayak untuk orang Mbak karena memang masih ini Iya, dasar. awalnya learner saja pemula. Tapi kalau memang merasa sudah yakin dan pengen ini, ambil yang advance. Biasa dia yang lebih agak sedikit complicated, lebih ribet gitu. Bukan ribet kalau mau di ini sih. Wajar, bahasa Inggris bukan bahasa kita. Jadi kalau salah dan kita nggak ini, it's fine. Iya Okay? lah Miss, kita Yang udah penting yes no tok. Bis, tapi kalau kayak tinggal di luar kira-kira bisa kira-kira 1 tahun itu kira-kira udah ngerti. maksudnya kalau kamu pergi ke Amerika Iya, atau pergi ke kamu- Amerika gitu, Bis, tinggal itu tergantung. Saya aja udah 1,5 tahun di Taiwan, saya nggak bisa belajar Mandarin. Tergantung kamu Kamu apa berkomunikasi praktiknya atau sama enggak siapa gitu. tergantung komunikasi apa enggak. Saya nggak pernah ke Amerika, saya bisa komunikasi. Gitu. Nah, Tapi kan Bis ada teman-teman ngomongnya Inggris No. semua, jadi kan kupingnya itu nggak asing lagi gitu. saya di Indonesia sebenarnya nggak pernah praktis sama siapapun. Nggak, cuman apa namanya, dengar nonton film yang film movie tapi nggak ada translationnya, latih listening, dengar lagu, paling cuman sekali setahun kali, cuman pergi ke tempat-tempat wisata di daerah saya untuk cari-cari orang bule karena kadang-kadang ada mereka datang orang-orang turis, dan cuman praktis itu doang, nggak ada apa-apa. Kalau lagu aku pinter Miss, heran, tapi kalau itu Inggris nggak tahu. Dari lagu bisa ya, Iya, jadi kalau Inggris aku pinter Miss. ke keseringan nyanyi, Iya, nyanyi ngomongnya juga pinter, tapi ya artinya nggak tahu yang penting aja. Pokoknya inti bahasa itu saya ngerti apa yang kamu bilang, kamu ngerti yang saya bilang, itu aja. Ya ada lah sedikit kalau percintaan. Ya, grammar oke, tapi tujuan bahasa ya you know what I say and I know what you're saying. Jadi nggak harus aduh mau ngomong past tense, aduh apa ya past tense-nya. yes, kadang kita mikir kayak gitu Iya, di pastinya emang. apa ya. Kadang kita gitu kalau jumpa orang luar Iya. negeri kan, aduh takut salah ini. Ngomong aja, nggak usah. Padahal orang luar juga ngomongnya nggak pakai grammar ya, Mir. Asal ngomong aja. beberapa orang Penting kita mereka juga. nggak peduli grammar. Iya, yang penting makanya. Jadi cuma jangan takut, latih aja. percakapan mah Kayak enggak. orang Filipina itu nggak pakai grammar loh, Bis, ngomong. Dia Ya sebagian, tapi kebanyakan mereka pakai kok, karena bahasa official mereka itu bahasa second language-nya itu English. Jadi Kalau mereka kita ngomongnya berantakan sama orang anak Filipina gitu, mereka juga nggak ngerti. memang nggak ngerti, karena sebagian itu ya asal mereka ngomong aja, pokoknya dia ngerti apa yang kamu bilang walaupun kata-katanya itu berantakan, tapi dia dapat oh maksudnya ini gitu. Kalau udah biasa ya. It's fine, so don't be afraid, just try to talk, okay? Oke, thank you. Okay, so Udah, any Miss. other questions? No? Have you any question again? enough. Okay, so you Oke, close. super. Thank you. Thank you for all. Thank you. Jadi ketagihan pegang mic-nya. Iya. Lama nggak karaokean. Nyanyi Lin. Ya, who next? Kita. Yeah, we just have 30 minutes more, so ada 15 menit cuma. Nah, ini bagaimana cara ngurusnya? Make it quick, okay? Cancel dulu nih. Saya oh, dimatiin dulu ya? Escape. With this, which one yours? No. Yes. Yes. Does it work? Kenapa bingung? Kenapa biasa aja nggak? Okay, it's working. Oh no. Okay. Attention to the next group. Coba.
morning everyone. Today we will discuss about module 5 and 6. We talking about economic and trade. So di dalam ekonomi dan trade ini biasanya kita akan ketemu dengan collocation dan terminologi. Nah, istilah-istilah ini sering dan banyak digunakan dalam kita when we were translation. Ini pegang dulu dong. Di sebelah sana. Ribet kan? Please jangan ketawa ya. Itu cantik ya, fotonya cantik-cantik ya. The first slide. Collocation. About collocation. Oke. Defense and security. Kok yang ini sih? Kok beda sih? Jadi maksudnya apa? Ada sih ini defense and security. Udah jelasin Iya, yang itu dulu. Nah, apa saya jadi lupa. Di dalam defense and security, an original text said only when the next was made first. Udah baca di sini. If the text is had used for other purpose of the or to be treated differently from its original state, then the text lost its authenticity. So that the still when translating, for example, trade secret and confidential trade secret. Artinya, kamu nggak bikin artinya? Oke. Nanti dulu selesai. Di Inggris semua. Yeah, and second we discuss about terminology. Terminologi adalah peristilahan dalam translation atau istilah-istilah tertentu. Nah, di dalam penerjemahan ini kita banyak menemui istilah-istilah tertentu yang kadang kita harus pisah-pisahkan kayak gitu. Kalau misalkan kayak yang tadi sebelumnya dibahas itu mengenai collocation yang juga artinya itu bisa apa namanya beda-beda fungsinya kayak gitu. Kita bisa memisahkan beda-beda fungsinya. Seven method. Okay. Nah, di dalam translation kita menemukan 7 metode atau 7 method about translation. Salah satunya yaitu Kita buka transparency. salah satunya transcriptability, yaitu the translation is so in official relationship or official correspondence here happen process of translation from English language source to goals dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Nah, transcriptability ini ketika bahasa sumber dan bahasa sasaran tidak mengalami pergeseran bentuk itu atau transposisi, itu disebut dengan transcriptability. Untuk contohnya contohnya she will cook the food atau berubah menjadi she will cook the food. Kok nggak ada? Bisa juga for another example, rice has been cooked. Nasi telah dimasak. Berubah menjadi dari kalimat pasif menjadi kalimat dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif ya. Menjadi kalimat aktif. Kebalik. Hah? Kebalik ya? Kak, maksudnya Iya, maksudnya biasanya itu
transferability itu biasanya dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Jadi transferasi perubahan bentuk gramatikal tinggal. Sebenarnya nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan, cuma Nggak bahasa ada perubahan bahasa dalam Indonesia ke bahasa artinya. Inggris aja. Artinya itu nggak ada perubahan, tapi Jadi seperti kayak menambahin kayak gitu. no, dia berubah. No, nggak berubah, maksudnya itu nggak berubah, cuman dia berubah dari biasanya dalam bahasa sumbernya itu dari kalimat aktif kemudian menjadi kalimat pasif dalam bahasa sasarannya. No, it's wrong. Eh? Transposition. It's transposition. Transposition. Transposition, yeah, it's correct. Active to passive. Active to passive. Or noun to phrase or noun to cause. But transferability, there's no at all. Any change in at all. So, like from English, like house, translate to bahasa rumah. They have the same function as what? Apa house dan rumah di situ sebagai apa? Tempat tinggal. Tempat tinggal. I know, but I mean noun. Noun. See, so in English house is noun. In bahasa Indonesia rumah adalah juga kata benda. So see, they have same function and no changing at all. It just you translate. Tapi seperti yang kalian bilang tadi, aktif ke pasif itu udah berubah. So it's called transposition, berubah bentuk. Transstability namanya stabil. Kan saya artikan pengatur dari kata stabil, transstability. Itu bukan transibility, transstability. Berasal dari kata Saya stabil. transferabilis. Stabil it means Stabil. tahu kan stabil kan nggak ada Seimbang. nggak ada Ya, berarti ya, ya. Seperti stabil. ayunan tetap kayak gitu ya. Seimbang. Iya, Seimbang. jadi kalau diterjemahkan dari Inggrisnya misalnya kalian menerjemahkan dari beautiful itu dalam bahasa Inggris sebagai apa? Kata sifat. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia Sama. sebagai kata I know but adjective kata sifat sosif nggak ada perbedaannya kan? Ya. Nah, tapi kalau kalian terjemahkan seperti misalnya tadi dari yang kita gunakan dress, tadi ada dua fungsinya sebagai satu sebagai noun, satu lagi sebagai Verb. yes, Bukan. verb. Verb. Jadi kalian harus lihat ini yang mana ini yang fungsinya. Nah kalau itu baru transposition, mungkin dia berubah bentuk menjadi kata kerja atau berubah bentuk menjadi noun. Got it? Oke. Okay. Diulangin Miss, nggak usah ya. No, it's fine. Just continue. Yeah. Okay, the second point is prevalence. Prevalence atau kelaziman atau kebiasaan. Register, no, prevalence. Prevalence. Coba. Kamu nggak ada prevalence? Iya ada. Dia bilang apa? Hah? Gimana? Ya ada for the next teman saya yang akan menjelaskan selanjutnya. Ini sana nanti aku yang pegang. Udah ya. Okay, next. Coordination. Observation process of foreign language Indonesia. Stable connection. Source synonym convert to the Indonesian translation. Example. Example language. Answer text the context continues in the foreign language then the word homologization Indonesia try out menjadi uji coba. Jadi di sini ujian maksudnya gini kan, pemakaian bahasa konsep yang tertentu dalam bahasa asing itu kan bahasa Inggris gitu ke Indonesia kan. Kamu sendiri yang bikin. nulis aja nggak mudah. Okay, next. Which one? Phonology technician, the source of the Phonological translation. why? Iya, iya. Oh,
The sound of the words spoken in English, which is for into the post symbol. It anyway, while the pronunciation of words told. The symbol in accordance with what was said. Lanjut belajarnya di kalau Loh, kamu ya? Explanation. I switch a text message from a source language text into the target language is asked for the micro level, such as the level of words, phrases, news or sentences. Sentence. Example. ini nggak kelihatan. Later on, Baca lady dari sini will aja. usually expect the rent on a fixed day, weekly, Weekly or monthly. monthly in advance. Lords, orang laki-laki yang menyewakan rumahnya kepada orang lain atau ibu biasanya akan meminta sewa harga mingguan atau bulanan di muka. Next. Udah. Betul. Oke. Okay. Decrease something by equating it with something as example. Their Equating with something else. Hah? For example, their rates. their right rates. Number 2, we're in the dice wheel at work. Number 3, you are my Sunshine. sunshine. Number You like number my you life. like my life. Well, that's all presentation today. We are 40 over. That is not perfect. There might be many mistakes. Thanks a lot for your Thanks a attention. lot for your attention. Have a Have nice a day. And any question? Any question? Yes, please. Yang mana? Miss ada lagi. Itulah Yang any question itu tuh. Yang mana? bahasa Inggris semua. Gimana baliknya, Miss? Itulah pagar lah. Pagar panah. Bawah. Oh ya, I see, Miss. Thank you. Itu. Oh yang mana? Iya, Yang ke mana? materinya Oh, yang aja. pasti. Udah. Iya. Yes. Can you open Balikin lagi slide-nya. Which first one? First one. The first slide. Your example. Yes. This She one? will cook the food, and then she will to cook the food. She will to You cook know, the food. after we Yeah. add fruit one, and then she will to cook. She will to cook the food. Yes. Yeah. Why? After we you put two. Kenapa kamu kenapa disertakan to setelah will? This one. Kamu nggak usah itu, ini aja udah jelas. Ini yang dia maksud ini, she will to cook the food. Iya, jadi Kenapa harus ada di satunya harus ada tambahan to gitu. Nggak masalahnya saya lupa baju mau apa. Itu ditunda aja dulu, itu pertanyaan lain. Ditunda aja dulu ke pertanyaan lain. Only one question is fine. You just have 15 minutes left. Then you time. Aku Okay. No, so you just answer. Can you answer the question? Only one question. I don't know, Miss. Ini answer. Coba saya Slide lagi sih. slide lagi. Yang Yang tadi, mana? yang tadi. Balikin Kak. Ini Yang ini. Lagi. Transposition is not only talk about changing the grammatical forms. Examples you will, this is totally wrong. Transposition. Ya, transposition bukan hanya berbicara tentang grammatical formnya aja. Dari dia semua dari bentuk bisa jadi seperti
seperti saya bilang dia mungkin di bahasa sumber noun, ketika terjemahkan ke bahasa Inggris jadi kata sifat mungkin. Oh jadi gini Miss, dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Iya, Maksud saya begitu. tapi bukan hanya berbicara tentang perubahan gramatikal, perubahan bentuk bisa juga, change function juga bisa. Gramatikal ya dia berubah, tapi nggak hanya fokus ke sini. Dan contoh kalian ini ya, saya juga tadi mau nanya ini kalau mbaknya nggak mau nanya. Saya bingung kenapa ada modal dan ada kata kerja belum. Ini nggak pernah berbarengan. Enggak gini loh. Miss. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya Kamu gini. yang jelasin. Kan bahasa sumber ke bahasa sasaran jadi begini. Jadi misalkan si will cook the food ya, berarti dia kan sedang memasak nasi. Bukan sedang dia akan. Dia akan. Hmm. Nah, ini kan berarti itu kan kesasarannya kan pasti kita tuh untuk kan kayak gitu. Tapi kalau kalian tulis di ini kan bentuk bahasa Inggris, bahasa sasarannya mana? Bahasa sasaran berarti diganti ke bahasa Indonesia. Terus kita analisa di bahasa Indonesianya. Tapi saya nggak tahu bahasa Ini kan sasaran dua-dua, sendiri. Dua-duanya. ini dua-dua bahasa sumber kan. Iya ada bahasa sasaran kan sama sekali. Tapi Nah, saya salah pemikirannya. nah tapi mungkin maksud kamu gini, she will cook the food. Dia akan memasak makanan. Nah, perubahannya di mana di situ? Berarti saya memang sasaran. Nggak Kalau menulis perubahan. perubahannya, siapa yang bisa ganti ini menjadi pasif? Ini ignore this one. The food will cook by her. Ada by dia, her. ada kurang. Ada Bayu, bina. Bayu. The food will be by her. Oke. Cooknya pakai kata kerja keberapa? Ketiga. Ditambah apa? So, this is totally wrong. Don't pay attention to this, okay? Saya juga tadi agak apa itu? Kenapa ada kata tuh? Ya, saya jadi agak ribet. Tapi untung Mbaknya udah nanya. So, maksud mereka tadi mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi digunakan bahasa Inggris. Jadi kita sama sekali nggak nangkap maksud dia. Gitu. Tapi ini nggak ada artinya. Kalau ini transposition, she will cook the food. Mungkin di bahasa sumber. Nah, diterjemahkan di bahasa sehari pasif. Makanan itu dimasak olehnya. Tapi itu tergantung konteks. Kalau memang dia di dalam teks itu tetap bisa diartikan bisa diartikan kalimat aktif, ini nggak masuk transposition. Ini tetap transstability karena dia aktif di bahasa sumber, di bahasa sasaran juga aktif. Kalau misalkan seperti yang kemarin kita berbicara, buku ini membahas tentang pelajaran matematika. Itu bisa dalam bahasa Indonesia? Kalau buku itu kan benda, jadi membahas itu nggak bisa. Nah, Jadi harus diganti ke pasif. tapi kalau di bahasa Inggris itu pasti dibuat dalam bentuk kalimat aktif. Nah, bentuk kalimat aktifnya di mana? Dia this book, This book? Kalimat aktif? buku ini apa tadi Miss? This book? Kata kerja pertama. Discusses bla 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 bla. Ini kan aktif kan? Yes. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia karena kita tahu buku tidak pernah mengerjakan sesuatu hal. Kok jadi disebut lagi? Nah, sama seperti kalian. Mungkin kalian mengartikan disebut lagi. Kalian nulisnya bahasa Inggris. Sementara kita targetnya kan bahasa sasaran. Iya. Kita akhirnya tambahin Ini saya yang nulis. dalam buku ini didiskusikan atau dibahas. Nah, sementara di atas kan hanya this book. Ini dalam buku ini yang kalian jelaskan tadi apa? Kalau kita tambahin beberapa kata, ada tadi poin yang kalian bahas. Paling terakhir apa? Kedua terakhir berapa banyak? Kedua terakhir dari Fonologika? explicitation, penambahan kata. Untuk Explicitation. memperjelas makna. Oke. Nah, ini baru namanya transposition. Dia dalam bahasa sumber aktif, tetapi karena mengikuti struktur bahasa sasaran kita, bahasa Indonesia,
dia tidak boleh diterjemahkan aktif. Karena kalau kita buat buku ini membahas, buku nggak pernah membahas. Tapi saya nulis contohnya untuk bahasa Oke. Inggris kan. Buku dalam buku ini dibahas. Tetapi kalau orang, misalnya Armengsi dan Juminawati mempresentasikan, Armengsi and Juminawati present. Nah itu nggak bisa diganti dalam presentasi. Kalian kan memang mempresentasikan dan di dalam bahasa Indonesia orang memang bisa presentasi. Jadi tetap diartikan kalimat aktif. Oke, jadi kalau dia berubah baru. Bukan karena suka-suka kita ubah-ubah. Oke, ngerti ya transposition sama translating tadi ya. Ini yang harus paling diingat. Sebenarnya modul kalian yang harus memang, karena ini inti dari translation. Oh berarti semua ya yang ini Semua yang kita bahas kemarin, transstability, phonological translation, foreign edition, transposition, explicit, ini teknik-teknik yang dipakai ketika kita menerjemahkan. Jadi yang lain-lain, jiran, collocation, bla bla bla, itu di mana saja bisa dibahas-bahas. Tapi inti translation itu ini mereka. Tapi mereka sedikit Salah lagi. ya, kurang persiapan mungkin saya nggak tahu. Gimana? Saya juga nggak mudeng. Ini Ini I switch, ini ayah, Ini kamu ngambil dari mana? Sendiri? sendiri punya kita sendiri. I switch to text message from a Makanya source agak- language text Mereka into the bingung target tulisan language. saya. This means that the micro message is the level of what is landlord or landlady will usually extract the rent on the Bahasa Inggrismu udah bagus banget nak. Aku sampai nggak ngerti. monthly Mudah bagus tapi nggak pada ngerti. Saya maksud saya tuh. rumahnya kepada orang lain atau ibu yang Maksudnya Itu loh Miss. ini abang udah nggak kayak gitu jadi. Oke. Eh, Landlord, coba cari artinya di Google Translate, artinya sepanjang itu enggak? Orang laki-laki menyewakan rumahnya kepada orang lain. bahasa Inggrisnya Miss apa? Landlord, L-A-N-D-L-O-R-D. Pemilik sewa rumah itu Bahasa bukan. Inggris. Setahu saya ini cuman apa? Yang punya rumah, apa sih namanya? Pemilik sewa rumah. Pemilik rumah. Ini bisa landlord. Tapi maksud saya explicitation itu adalah penambahan Kata. kata atau penjelasan lebih. Jadi orang tahu landlord, kalau teman-teman nggak mention juga sepanjang ini, orang udah tahu landlord itu apa. Iya, orang udah tahu pemilik rumah satu, tuan tanah. Tapi kalau ketika saya bilang misalkan 101 really beautiful atau is really big, kalau yang tinggal di Taipei tahu ini pasti. Tapi kalau misalkan saya ngomong ini di Amerika, misalkan dia belum pernah lihat nih, asumsi dia pasti banyak, bukan memang besar, memang tinggi atau apa, asumsi dia pasti banyak. 101 ini apa? Apakah itu apartemen atau mungkin monumen atau tugu atau apa, banyak kan? Nah, supaya orang yang tidak tahu ini apa dan dia belum pernah lihat mungkin di internet atau bla bla, maka kita tambahkan di terjemahannya bangunan 101 di Taipei sangat tinggi. Jadi orang tahu, oh itu bangunan, itu namanya explicitation mbak. Udah. Jadi di bahasa Inggrisnya cuma ini doang. Kalau landlord nggak disebutkan juga orang yang panjangkan sampai 2 kalimat, orang udah tahu landlord. Oke, Saya ini kan apa yang saya tangkap dari Imis kan saya argumenkan sendiri dan maksud Iya. saya tuh kayak gitu. ya saya bukan menyalahkan, nggak, saya cuma meluruskan di sini biar kita semua saling paham. Ini oke, gue mbak udah coba untuk menginikan biar kita nggak jadi lari persepsi. Saya coba luruskan sekarang ini. Bukan mau menyudutkan loh, bukan ya, nggak apa-apa ya. Saya bukan mau membuat orang nggak jadi ini di depan, enggak. Ini udah sangat oke sekali, dipersiapkan dengan baik. Cuman mungkin ya karena Nervous Miss. ya mungkin sedikit nervous juga, it's fine. Oke? Jadi udah bisa dapat ini explicitation, bisa kasih saya satu contoh sekarang? Explicitation. Explicitation sama transposition. Kalau yang mbaknya udah ngerti. Karena ini bahaya kalau itu Bingung, Miss. kita nggak tahu translation. Kayaknya
apa ya? Itu kan bisa dengan aktif pasif ya. Terserah mereka. Perubahan bentuk. Kita istirahat sampai jam berapa? 12. Sekarang tuh ada itu ada Jam 12 langsung ada kelas? enggak ada itu ada ada rapat. Oh, Rapat ini kan. oh gimana ya? Kita ada sedikit aja nih. Sedikit yuk. Jadi ini nggak usah dijelaskan lagi? Jelas. Nanti Kalian nanti dosen kalau bisa bisa nanti saya tanya ke Miss aja. Miss kalau enggak pas malam aja Miss online juga bisa. Oh ya udah, berarti orang banyak jadi Iya. oke ditutup Biar aja dapat dulu. nilai semua Miss. Oke. Oh, Thank you for Bentar dulu yang ini. udah. oke, give applause to them. Thank you. Mbak kirim ke saya dari mana Mbak? Dari Yang mana nama? Oh email ya barusan ya? Iya barusan udah kirim. Tunggu siap orang Mbaknya dulu. Jangan ditinggal. Tadi teman-teman ditungguin loh.